Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
thank you. Ibadah dulu Stan, ibadah dulu. Jadi saudara-saudara, kita harus tetap yakin. Ya, kalaupun aku sendiri juga kadang mungkin suka ngeraguin Tuhan gitu ya. Ya mungkin kalau secara omongan ya aku percaya, tapi tindakan kita belum tentu kita sesuai apa yang kita omongin gitu. Terus gimana sebenarnya sih kalau benar-benar percaya gitu ya kan? Ya makanya dari lagu ini kita sama-sama belajar menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama terus belajar bagaimana terus melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Biar lagu ini benar-benar sama-sama menguatin kita ya teman-teman. Dan aku juga punya satu lagu lagi yang menguatkan juga. Judulnya ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyi dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
saat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lenong. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Shalom Ibu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan
Ada yang request lagu nih. Wah, oke, aku akan buat ini sih. Mungkin tiap hari Kamis kali ya. Setiap Kamis malam. Oke, kita nyanyi lagu apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi.
Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Judulnya kemerdekaan yang memerdekakan. Aku bacain. Jadi ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, aku ulangi yang ayat dari 31. Maka katanya di sini kata Yesus ya kan. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, artinya yang percaya kepada Tuhan Yesus, bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku berarti tetap dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi minggu lalu itu diajarin sama Kakak Lep ya kan. Jadi menarik sih, karena tergugah pada saat itu. Jadi dibilang, jika dikasih contoh nih, jikalau kamu, apa tadi dibilangnya, tetap dalam firman-Ku, artinya kita tetap dalam firman Tuhan gitu. Nah, kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kita tetap dalam firman Tuhan? Ya kalau kita nih baca Alkitab ya kan. Nah, bukan sekedar dibaca sih teman-teman, tapi direnungkan dan dilakukan. Nah, mungkin sulit ya, tapi ya ini yang dibilang. Karena apa? Kalau kita mau hidup kita mau merdeka, kalau kita mau bebas. Jadi bulan ini kita lagi bicara tentang freedom. Nah, jadi gimana sih biar jadi hidup kita tuh mau merdeka tuh? Kan seringkali orang Kristen itu gini, orang Kristen itu bilang, ya aku percaya Tuhan, aku tuh udah merdeka, tapi tanpa disadari kita itu masih terikat gitu, masih terikat. Nah, gimana sih supaya kita tuh bebas dari keterikatan, supaya kita bisa bebas dari beban yang selama ini masih kita kita tanggung gitu ya kan. Ya, kita di sini di firman Tuhan sendiri yang masih tahu. Jikalau kita tetap dalam firman-Ku, apapun, misalkan kita dibully, kita dikecewakan, tetap dalam firman Tuhan. Ini aku ngikutin kayak waktu itu Kak Kaleb ya teman-teman. Jadi itu soalnya kayaknya menarik banget, dan itu lebih cepat dimengerti. Jadi kalau kita misalkan kita lagi disakitin, tetap dalam firman Tuhan. Kalau kita lagi dibully sama temen gitu, atau dikecewakan, tetap dalam firman Tuhan. Kalau misalkan apa yang kita alami saat ini ya, kayak aku ya, sebenarnya aku juga lagi ngerasa mungkin kayak kurang percaya atau lagi galau gitu, tetap dalam firman Tuhan gitu teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita tetap dalam firman Tuhan di sini dibilang, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi apakah ada yang pura-pura murid Tuhan? Kalau di sini dibilangnya kan, tadi dibilangnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti ada yang bukan benar-benar murid Tuhan. Betul? Nah, jadi kuncinya apa? Jikalau kamu tetap dalam firman, tetap dalam kebenaran firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid Tuhan. Jadi kuncinya jika kamu tetap dalam firman Tuhan, jika kamu tetap baca firman Tuhan, jika kamu merenungkan firman Tuhan, dan jika kamu melakukan firman Tuhan, maka dibilang kamu benar-benar adalah murid-Ku. Langsung kalimat selanjutnya apa? Setelah kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, jadi ketika kita dimuridkan, nah ini kuncinya, poin keduanya. Tadi kan pertamanya jika kita tetap dalam firman Tuhan, kita benar-benar murid Tuhan. Nah, selama proses dimuridkan berarti apa artinya? Kemarin dikasih contoh gini. Ketika kita jadi murid, berarti kita ini berarti kan punya mentor ya. Kita punya petunjuk, berarti ada orang yang menunjukkan arah gitu ya kan, teman-teman. Jadi, misalkan mentor kita
ke kanan ya kita ngikut ke kanan. Kalau misalkan mentor kita ke kiri ya kita ikut ke kiri. Kalau misalkan mentor kita jalannya kanan kiri gitu misalkan, ya kita harus ngikutin. Misalkan mentor kita nyuruh kamu duduk, ya duduk. Kemarin tuh kan dikasih contoh kan temen cowok, jadi duduk, terus berdiri, kan kayaknya capek ya dikerjain ya kan, ya harus berdiri. Nah kalau terus disuruh duduk lagi, terus rada malas, ya berarti itu bukan benar-benar murid. Jadi intinya murid itu adalah benar-benar ngikutin apa yang diperintah oleh tuannya, apa yang diperintah oleh mentornya, kayak gitu teman-teman. Jadi yang kedua adalah kalau kita tetap dalam firman Tuhan, yang kedua adalah kita harus dimuridkan. Nah, jadi itu poin keduanya. Kenapa? Supaya kita ini bisa selanjutnya mengetahui kebenaran. Nah, terus dibilangkan di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran apa? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi kuncinya kita udah dapat teman-teman. Kalau kita mau benar-benar bebas, kita mau benar-benar nggak terikat lagi, ya kita harus yang pertama tadi tetap dalam firman Tuhan. Ketika kita benar-benar udah tetap dalam firman Tuhan, kita baca firman, kita ngelakuin firman, kita ngerenungin firman, nah kita benar-benar siap untuk jadi murid. Nah setelah dimuridkan, nah kita di sini dimuridkan ini kita diajar, diproses, ini kayak diproses gitu. Selama kita jadi murid, kita merendahkan hati kita untuk kita mau dididik, untuk kita mau diajar, untuk kita mau di apa ya kalau dibilang tuh kayak ya kalau ini penjunan gitu. Jadi maksudnya kita kayak tanah liat yang ituin tuh kalau enggak kayak apa namanya, dimurnikan lah, kita dimurnikan kayak gitu. Nah setelah kita, nah muridnya kalau dibilang susah ya, aku sendiri juga masih belajar teman-teman. Jadi di sini kita cuma mau belajar aja sama-sama supaya kita itu benar-benar bisa bertumbuh sama-sama. Nah jadi setelah kita sudah dimuridkan, kita mau dimuridkan, nah, baru kita itu tahu kebenaran yang sama ini kita mungkin nggak ngerti. Nah kita jadi mengetahui kebenaran. Nah supaya kita juga nggak mudah digoyahkan oleh apapun, supaya kita nggak mudah juga menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan. Nah sehingga apa dibilangnya, itu akan memerdekakan kita teman-teman. Itu teman-teman, merdeka berarti artinya kita bebas, kita lega lah. Mungkin kan selama ini mungkin kita tanpa kita sadari, kita tuh terkadang suka terbelenggu teman-teman. Kita suka terbelenggu dan itu tuh pasti berat kan, capek ya kan. Nah jadi yuk kita sama-sama belajar. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mulai baca firman lagi. Ya memang ada perasaan males ya kan, ada perasaan ngantuk kalau baca firman tuh ngantuknya cepet. Tapi kalau liatin sosmed, mata melek 100% ya kan. Giliran baca Alkitab kan kadang kita suka udah 5 watt gitu ya kan. Nah cuma aku ngambil ininya gini sih teman-teman, aku cuma ngasih sharing aja ya, karena aku tuh udah beberapa kali kan nyoba kan, kayaknya baca kalau pagi agak gini kan, malam ternyata malam itu hal yang sulit, malah makin sulit teman-teman baca Alkitab. Jadi aku mengusahakan diriku ketika selesai bangun tidur, doa dulu baru baca Alkitab teman-teman gitu. Nah puji Tuhan kan aku udah ada GBA, gerakan baca Alkitab. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin susah nih untuk mau nggak ada temennya, nggak ada yang ngasih semangat, boleh teman-teman bisa chat aja ke aku, nggak apa-apa ya, mungkin nanti bisa dikoordinir lagi gitu ya kan. Kita akan bertumbuh bersama-sama teman-teman. Jadi kita harus mulai kembali meningkatkan lagi, membangun lagi semangat untuk kita baca Alkitab. Nah terus ketika kita baca Alkitab, jangan lupa kita jangan cuma sekedar baca, tapi direnungkan teman-teman. Nah
habis direnungkan, ya kita usahakan untuk hidup kita hari itu kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan, apa yang kita baca saat itu. Nah, ketika kita sudah tahu kita sudah hidup dalam firman Tuhan, nah kita dibilang apa tadi, benar-benar jadi murid Tuhan. Nah, disinilah waktunya kita untuk kita dipersiapkan, untuk dimentor, untuk dididik, untuk dibina. Supaya apa? Supaya kita makin bertumbuh. Nah, salah satunya apa teman-teman? Adanya komunitas juga gitu teman-teman. Jadi komunitas pun penting. Nah, bulan lalu kemarin aku juga habis belajar tentang komunitas teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk join ke komunitas-komunitas, khususnya komunitas orang percaya. Kenapa teman-teman? Sekarang apalagi kita generasi Yeremia, kita nih harus maju, kita harus bangkit teman-teman. Jadi coba mulai teman-teman bergabung dengan komunitas-komunitas rohani, komunitas-komunitas anak muda, khususnya generasi Yeremia, untuk kita gabung di situ, kita doa di situ, kita saling menguatkan di situ. Kalau dibilang enggak lah, nanti so suci lah, nanti di situ orang-orangnya yang terlalu yang rohani banget, nggak juga teman-teman, gitu, nggak juga. Ya mungkin di sini sih aku coba kasih nih, nanti teman-teman, nanti aku kasih di link aja ya, kayak di itu. Ntar teman-teman gabung, ada setiap hari Sabtu. Kalau ini jam 4 sore teman-teman. Ya, nanti aku kasih tahu itunya. Kalian boleh gabung di situ. Nah, kita bakal bertumbuh bersama di situ. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita tuh harus sama-sama orang percaya saling menguatkan teman-teman. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak usah bahasa rohaninya, karena dalam ilmu pelajaran pun kan kita dibilang makhluk sosial ya, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Nah, jadi kita perlu komunitas itu. Nah, itu tadi. Nah, dimurridkan itu. Nah, dengan dimuridkan, dibilang kita akan mengetahui kebenaran teman-teman. Kan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin, katakan amin teman-teman. Amin. Oke teman-teman, itu aja yang mau aku sharingkan pada malam hari ini. Semoga ini dapat memberkati teman-teman semua, dan semuanya untuk aku mengajak semua teman-teman, yuk jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk terus bersekutu sama Tuhan. Bangun keintiman kita sama Tuhan, supaya masa-masa apapun ke depan, entah itu makin sulit, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita, memulihkan hidup kita teman-teman. Jangan pernah menyerah. Ingat lagu tadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mungkin kita akan tutup dengan menyanyikan lagu itu lagi ya teman-teman. Oke, kita akan nyanyi itu, lalu nanti habis itu aku akan tutup dalam doa. Oke? Biar lagu ini sama-sama menguatkan kita ya teman-teman ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
akan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapak. Kalau aku boleh berbagi di sini Tuhan, sharing Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh beri buat aku untuk aku bisa sharing sama teman-teman melalui Instagram ini Tuhan. Tuhan berkati setiap teman-teman yang boleh sempat hadir Tuhan, buat setiap teman-teman yang boleh sempat join dan bergabung Tuhan. Kau yang tahu setiap kondisi mereka, apapun yang mereka alami ya Bapak. Tuhan, kalau malam hari ini kami juga boleh belajar sesuatu tentang freedom Tuhan, tentang kebebasan, tentang kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini sama-sama belajar untuk kami mau hidup dalam firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami hidup dalam firman Tuhan, kami mau belajar, kami mau membaca firman Tuhan dengan baik, dengan rajin setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan itu membentuk suatu kekuatan yang baru dalam diri kami, membuat suatu tameng dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kami hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar untuk kami mau dimuridkan Tuhan. Kami siap menjadi murid Tuhan karena kami tahu Tuhan, ketika kami jadi murid artinya kami mau siap diproses, kami mau siap dididik, kami mau siap dibina Tuhan, kami mau siap Tuhan dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau dimuridkan, kami mau belajar merendahkan hati kami mau belajar diproses Tuhan, kami akan mengetahui kebenaran itu Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, biar setiap pujian, setiap penyembahan, setiap sharing yang boleh dibagikan itu boleh memberkati setiap teman-teman yang menonton, buat setiap teman-teman yang menyaksikan Tuhan video IGTV ini ya Tuhan, di dalam Tuhan yang mengurapi setiap teman-teman semuanya Tuhan. Biar di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa yang akan datang ke depan Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang berkuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Indonesia terus ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia sudah semakin mengalami penurunan yang drastis Tuhan untuk COVID
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan itu tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Aku sudah selesai Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus berbicara buat setiap kami Tuhan, masing-masing secara pribadi. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi dasar pijakan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian. Tuhan Yesus memberi